Halo, nama saya Levio De Grinanda, dan di video kali ini saya akan menjawab 6 pertanyaan dosen saya, Mbak Irma, tentang mata kuliah Jepang dan negara industri. Langsung saja dari pertanyaan pertama, apa tema perkuliahan yang paling menarik dan berkesan selama kuliah daring? Menurut saya materi yang sangat berkesan dan mungkin menempel sampai sekarang itu restorasi Meiji, dan alasannya kenapa nyambung dengan pertanyaan kedua, yaitu apa manfaat dari relevansi tema perkuliahan tersebut terhadap kehidupan kalian. Restorasi Meiji itu pada intinya itu kan cara Jepang mengembalikan jati diri negara mereka, atau cara Jepang untuk membangkitkan mereka lagi dari kekalahan di Perang Dunia Kedua. Itu yang membuat saya terkesan banget, karena kalau bisa disambungkan ke kehidupan, kayak mereka tuh mengajarkan kita untuk tidak boleh gampang menyerah walaupun sudah kalah telak berkali-kali gitu. Kayak seperti Jepang kan pada saat Perang Dunia Kedua kalah telak ketika Amerika Serikat coba bom Hiroshima Nagasaki, dan itu seperti menghabiskan most of the populasi di Jepang pada saat itu. Dan sudah itu efek di Jepang adalah mereka mengalami krisis moneter yang sangat parah. Tapi bukannya mereka diam saja dan pasrah, tapi mereka coba untuk mengembalikan nama mereka lagi, memanfaatkan kesempatan kedua itu yang paling penting. Dan terjadilah restorasi Meiji menjadi titik baliknya mereka untuk menjadi Jepang yang sekarang, di mana Jepang sekarang sudah inovatif dan menjadi negara maju daripada negara-negara lain gitu, dengan teknologi mereka, dengan kultur mereka, dan segala macam. Itu sih. Pertanyaan ketiga, apa suka dan duka kuliah daring? Pertanyaan cukup menarik untuk dijawab karena banyak sih sebetulnya, tapi saya akan mengambil satu hal positif dan satu hal negatifnya mungkin. Hal positif dari kuliah daring itu pastinya nggak mengeluarkan banyak uang sih, karena saya menggunakan wifi di rumah. Jadi saya hanya butuh mungkin mandi saja, terus makan, duduk di kursi ini, dan buka komputer dan kuliah daring gitu, segampang itu. Kalau sedangkan kuliah tatap muka kan harus siap-siap dulu, terus mengeluarkan duit bensin karena saya naik motor, mengeluarkan duit bensin, dan di sana juga mikirin makannya gimana segala macam. Tapi ketika daring itu sangat simple, tinggal buka, gak usah laptop atau komputer, tapi dari HP juga bisa, segampang itu. Dan hal negatifnya adalah ketika internetnya lagi sedang masalah, karena ini kita kuliah daring, kuliah dari internet, jadi kan kita sangat bergantungan dengan koneksi. Jadi ketika koneksi itu sedikit jelek pada hari itu, kuliah daring itu menjadi tidak efektif, karena ketika koneksi jelek sudah pasti ketika Google Classroom atau Google Meeting suara dosennya menjadi patah-patah, dan kuliah daring itu menjadi tidak efektif ketika kita saja tidak bisa mendengar suara dosen dengan jelas. Mungkin itu sih. Dan yang pertanyaan keempat, apa pesan moral yang ingin kalian sampaikan dalam menghadapi pandemi COVID-19? Simple sih, jangan pernah sekalipun menganggap enteng penyakit sekecil flu ataupun batuk. Dan kalau misalnya kalian mempertanyakan penyakit ini, banyak sekali konspirasinya, tetap saja harus jangan menyepelekan itu. Karena mau bagaimanapun bentuknya, itu tetap penyakit dan kita tetap harus waspada. Itu sih pesan moral. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana kalian melihat diri kalian 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan berarti saya sudah lulus kuliah dan setidaknya sudah punya 4 tahun berpengalaman kerja. Mungkin sudah saatnya, pada 5 tahun ke depan sudah saatnya saya membuka bisnis sendiri, misalnya seperti bisnis makanan atau karena saya suka fashion, jadi saya mungkin bakal jual baju mungkin dan hal lainnya. Tapi yang paling saya pengenin setelah 5 tahun saya bekerja atau 4 tahun saya bekerja, saya pengen mencoba membuat
house production sendiri sih, karena saya suka banget film. Jadi saya ingin sekali memproduksi banyak film yang berkualitas bagus di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya biar film-film kita juga dipandang oleh internasional, dalam skala internasional. Jadi mungkin saya akan mencoba membuat production house di 5 tahun ke depan. Amin. Dan itu saja pertanyaannya dan jawaban saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.